dari peta yang saya miliki, eh, dunia apa ilmu dan segala macam kui bentuknya kayak piramid, seperti piramid, di mana ujung atasnya itu tauhid. Semakin ke bawah dia punya semakin ekspresi yang berbeda-beda, punya semakin apa namanya bentuk yang berbeda-beda. Semakin naik semakin hakikat, semakin apa namanya semakin menyatukan konsep-konsep yang berbeda. Saya sangat setuju dengan bahwa misalnya baik buruk rano baik buruk itu. Baik buruk itu hanya ada konsep itu ketika kita punya limitasi terhadap pengetahuan. Misalnya contohnya mata ini cah cilik apa elek. Tak kayak contoh, mata ini cah cilik orang ono sebabnya gue ketemu mata ini cah cilik beleh jeret ngono mati apa elek. Elek tapi ono nabi sing nglakoni kuwi lho. Kita nggak bisa ngomong itu buruk karena perspektif kita tidak tahu sebuah pengetahuan di mana itu akan berakibat baik. Jadi baik buruk itu berdasarkan pada limitasi pengetahuan. Jadi limitasi pengetahuan dasar paling dasarnya lahir dari yang namanya menurut saya itu bias manusia. Manusia itu punya bias yang sangat banyak luar biasa. Saya kira contoh ngomong ini, di bandem watu loro ora. Takon, sing neng utekmu watune gedene sepiro? Ketika saya ngomong di bandem batu, ini kan ada bias nih di kepala masing-masing manusia lagi. Batunya seberapa besarnya? Di bandem, jaraknya 3 kilo atau 2 cm. Nah itu informasi yang tidak teliti tersebut, itu membuat manusia punya bias. Punya bias terhadap informasi. Dan bias itu yang membuat kita beda satu sama yang lain. Dan setiap generasi itu punya bias yang berbeda-beda terhadap memahami sekitarnya. Karena peradabannya tumbuh sehingga biasnya berbeda. Misalnya 50 tahun yang lalu, gue tak ngenekke nesu ora? Hah? Loh, gue wis ngerti bang ini apa? Saiki gue nesu tak ngenekke iki. Anda punya tahu kalau gini nih apa namanya menghina dari mana? Itu bukan budaya kita. Anda mendapatkan satu bias lagi karena pengetahuan Anda melebar. Ya, paham maksud saya ya. Nah, padahal ngene sarura. Nek kita malah menghina ngene iki. Nek bagi yang wong bule, ngene iki ra menghina wong dolanan karo cah cilik, tak jike irungmu ngono ki jarene ngene iki. Jiko cah cilik nek guyon karo cah cilik. Aku jajal guyon karo cah cilik ngono dikaplok bapake. Irungmu gundulmu jarene. Nah, betapa yang kita lihat ketika peradaban berubah, bias manusia berubah. Nah, agama sangat membutuhkan transformasi karena bias manusia itu bukan informasi utamanya untuk menuju piramid yang lebih ke atas tersebut. Makanya kita perlu redefinisi terhadap bias-bias manusia. Padahal untuk tauhid, untuk mencapai ke sana kita harus menghilangkan bias manusianya. Karena bias manusia itu lahir dari badan, dari peradaban, dari wadak itu tadi. Ya, paham gak maksud saya? Ya, bias, betapa sangat berbahaya yang namanya bias. Satu kalimat itu sangat bisa membuat asumsi, bikin kita marah, begini segala macam, padahal itu bias konsep kita, bukan core informasinya. Semakin kita bisa menghilangkan bias, semakin kita bisa bersih dan semakin bisa meringankan tubuh. Karena tidak ada yang memberatkan adalah bias-bias itu tadi. Saiki orang duit duit, orang duit pacar misalnya. Berat enggak? Nek kancane duwe pacar kabeh, kowe dhewe sing ra duwe pacar, rasane yo abot. Nek sak geng ra jomblo kabeh, yo enggak begitu berat karena dalam penderitaan semakin banyak teman semakin berkurang penderitaannya. Nah, kan masalahnya pada biasnya, bukan pada punya pacar atau enggaknya, kan gitu. Jadi betapa pentingnya yang namanya bias ini. Kita tidak bisa menembus apapun kalau kita masih terpengaruh oleh bias-bias. Bagaimana menghilangkan bias? Menghilangkan dulu manusianya. Konsep-konsep itu nanti dulu. Ma'iyah itu bukan gerakan sosial. Ma'iyah itu bukan torekot. Dia pakai kalimat itu dengan bias atau tidak? Kan dia punya konsep dalam dirinya. Ada bias dalam kepalanya bahwa gerakan sosial itu seperti ini loh. Torekat itu seperti ini loh. Dan dia kalau dalam rumusnya Pak Nur Soma, dia tidak melakukan transformasi manusia. Padahal ada redefinisi dari gerakan sosial. Kalau manusia yang wong gendeng itu yang melakukan hal yang sama mengharapkan hasil yang berbeda. Melakukan hal yang sama
Hasilnya ya sama. Kalau mau berbeda, transformasi, membuat inovasi-inovasi, membuat cara baru. Nah, ketika saya ditanyain itu, Mak Yah bukan torekot, Mak Yah bukan gerakan sosial. Saya bilang saya setuju. Karena saya memaklumi limitasi kepalamu. Anda tidak melakukan transformasi pemahaman terhadap gerakan sosial. Yang Anda lakukan adalah mempelajari masa depan, tapi tidak pernah punya jarak pandang terhadap apa yang bisa dilakukan pada masa depan. Kamu hanya bisa melihat masa lalu, maksud saya seperti itu. Nah, ini menurut saya sangat banyak pada society manusia, pada keadaan di sini. Sebenarnya manusia sendiri takut berubah, sehingga dia sangat memegang bias-bias tersebut. Gini bener, dipatok sangat keras bahwa gini bener. Seperti ketika anak kecil, anak saya ketika dikasih tahu bahwa dia dengar dari gurunya atau dari buku cerita, katanya kalau ada gempa, kalau tanda-tanda kiamat itu ada gunung meletus, ada gempa, ada tsunami. Sekarang kalau dia lihat ada gempa di rumah itu dia langsung nangis, ini mau kiamat Pak Anda. Enggak gitu. Enggak, kata guru saya seperti itu. Fanatik dia memegang informasi tersebut. Karena dia hanya punya satu bias tersebut. Nah, Mak Iya, menurut saya di sini, kenapa Mak Iya sangat berguna? Karena kita menyerap semua bias. Dia punya pendapat A, dia punya bias B, punya bias C, enggak apa-apa diterima semua. Sehingga kekuatan bias itu menjadi lemah, karena dia punya banyak saingan. Sehingga kita nanti bisa menyingkirkan semua bias dan menemukan yang tanpa bias tersebut. Karena kita tidak akan bisa mencapai tauhid jika kita masih memegang bias manusia.